Testing hari ini akan meliputi tentang akselerasi, braking, cornering, testing driving mode, ada wet mode juga, ada normal, dan ada yang sebagainya. Lokasi ini menyenangkan sekali dikarenakan semua keadaan jalan memang sudah disimulasi. Jadi kita mulai dengan lap pertama, yaitu akselerasi. Total dari testing kita yaitu 3 lap, meliputi yang pertama akselerasi, kemudian di sana ada zigzag, slalom, kemudian yang kedua nanti kita akan masuk ke wet track, masuk ke jalanan semen, dan yang ketiga kita masuk jalanan gravel. Oke, sekarang akselerasi 0 ke 100. Oke, ingat mobil ini beratnya 1290 dengan horsepower 105, artinya power to weight ratio-nya adalah 0,08 horsepower per kilogram. Coba kita lihat, 3, 2, 1, go. Ini berempat, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oke, jadi kalau dilihat dari akselerasinya, mesin mobilnya memang serupa dengan expander karena menggunakan mesin yang sama. Tapi karakter dari gearboxnya beda. Gearboxnya software udah di tune up, jadi dia punya karakter step up transmission CVT yang sensasinya adalah kayak transmisi manual, jadi step by step. Nah, kelebihannya lain adalah karena udah di fine tuning software gearboxnya, sehingga kalau pedal di akselerasi 100% dia akan mengikuti kayak perpindahan gigi gitu. Tapi kalau urban driving atau dalam city driving yang akselerasinya cuma 50% nggak nyampe, dia akan masuk ke dalam suatu mode yang very efficient, yang prioritasnya adalah efisiensi bahan bakar, RPM rendah, speed yang paling ideal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian zigzag. Oke, be ready ya. Oke, kalau dilihat dari sini tadi, steering angle dengan AYC itu terintegrasi dua-duanya, dan bisa ketahuan sekali traction controlnya berjalan sesuai dengan perintah. Nanti yang kedua kita akan muter di wet track. Di second lap kita akan masuk ke wet track. Nah, di sini kita masuk ke jalanan semen. Di sini ada 4 tipe jalan. Ini jalanan semen yang paling mulus. Lihat, nggak kedengaran dari luar. Oke, kita switching ke jalanan semen kelas berikutnya yang lebih kasar. Masih oke. Kita masuk lagi ke bagian semen yang ketiga. Ini jalan yang paling sering ada di luar kota Jakarta. Dan yang terakhir, satu jalan semen lagi yang ada garis-garis jalan. Semuanya masih bisa dikompensasi dengan normal. Berarti soundproofnya bagus. Oke, sekarang kita driving mode masih pakai normal. Belok. Pengen lihat traction control sama AYC-nya. Oke, traction control no problem. Saya mau ganti driving mode-nya jadi wet. Pengen lihat di sana seperti apa di zigzag kayak tadi. Di sini variabelnya pasti akan beda. Traction controlnya akan nyala dan AYC support akan selalu kerja maksimal sesuai dengan steering angle yang ada. Oke, ini lebih kencang dari tadi. See, the car stability is amazing. You know, I put the control on the steering and suddenly it works by itself. The first one, normal one, is just like natural. But they said this one, the car helps. Yeah, the car helps. Karena tadi zigzag yang pertama saya nggak pakai mode wet, jadi pakainya mode normal dan mobilnya jalan natural aja. Tapi yang kedua pakai wet mode, kelihatan banget kalau mobilnya itu tahu kalau kita dalam keadaan lebih panik daripada normal mode. Jadi mobilnya mempertahankan posisinya di posisi yang sesuai dengan perintah dari setir. Oke. I see. Di tikungan barusan kerasa kalau di wet mode akselerasi di gas lebih dalam, tenaga mobilnya keluar lebih smooth, nggak ada yang kaget. Sekarang kita datang 80 km per jam, ini kurangin dikit, harusnya 40, but I doing like ya
70. Super controllable, no problem, easy. Huh? There's no slip, nothing ya. Still like this. Yang paling menarik dari Mitsubishi X-Force adalah driving position. Buat para customer yang tinggi badannya kira-kira 150 sampai 175 pasti akan mendapatkan positif feedback di mobil ini soal dia pandangannya yang terbaik di kelasnya. Posisi duduknya lebih tinggi, SUV feels-nya tuh lebih dapat, dan kalau dilihat dari postur tubuh orang Indonesia, mobil itu benar-benar didesain untuk postur tubuh negara kita. Di sini yang paling penting adalah SUV-ness feeling-nya harus dapat. Jadi steering ratio dari Mitsubishi X-Force memang beda sama Xpander. Walaupun bentuk setirnya sama, tapi steering feedback-nya beda. Steering ratio-nya pun juga beda. Jadi sangat jelas rasa mobil tinggi tapi lightweight itu bisa ditemuin di Mitsubishi X-Force. Dengan konsep light SUV, mobil ini punya ground clearance yang cukup tinggi, yaitu 222 mm. Dan di antara para kompetitornya, ground clearance itu penting. Karena ya kita tahu Mitsubishi itu selalu fokusnya mobilnya ke arah SUV. Dengan beberapa driving mode yang ada, kayak normal, gravel, wet, sama mode, itu nunjukin kalau mobil ini juga punya capability untuk menjelajah, walaupun di kelas light SUV. Nah, sekarang masuk ke lap berikutnya. Di sini kita akan testing suspensi dan juga kekedapan suara. Nilai tambah dari Mitsubishi X-Force adalah suspensi dan juga soundproofing. Salah satu feature utama di Mitsubishi X-Force adalah travel suspension. Nah, sekarang kita masuk ke jalanan bumpy, yang jalannya bener-bener bumpy. Di sini di dalam mobil rasanya enak-enak aja. Dan ada lagi satu feature yang sebetulnya unik, yaitu audio system. Salah satu feature yang sangat menarik di mobil ini adalah sound systemnya. Sound system Mitsubishi X-Force kerjasama dengan Yamaha Premium. Salah satu featurenya dinamakan SCV. Jadi selain audionya premium, audio ini secara otomatis bisa mengkompensasi besar kecilnya suara sesuai dengan kualitas audio beserta equalizernya berbeda di dalam berbagai kecepatan suara. Jadi mobilnya punya sound system yang selalu stabil di kecepatan yang berbeda-beda, dan itu hanya ada di Mitsubishi X-Force. Mobil ini memang diciptakan untuk masuk ke pasar light SUV. Yang membedakan mobil dengan kompetitor lainnya, memang kita fokus sekali sama SUV-ness. Jadi memang feel SUV-nya bukan hanya dari look-nya aja, tapi dari feature-feature yang ada. Di dalam Mitsubishi X-Force ada driving mode, ada 4 driving mode, yaitu normal tentunya yang dipakai di jalan raya, kemudian wet yang lagi saya coba sekarang di bundaran besar, kita basahin gimana traction control sama stability control bisa menjaga mobil ini sesuai dengan lainnya. Dan saya cuma pakai satu tangan doang, dan mobil tetap berada dalam satu jalur akselerasi yang sama. Artinya these things really works. Dari pengendalian beberapa kali muter-muter di sirkuit ini, saya ngerasa yang paling signifikan adalah tentang respons setir terhadap jalan. Dari berbagai jalanan yang kita lewatin, saya ngerasa dari awal steering feedback-nya tuh lebih responsif karena mobil juga lebih pendek dan juga lebih enteng. Yang jelas sih yang paling menarik adalah sangat bisa membedakan mobil ini SUV sementara saudaranya adalah MPV. Di track ini fokus utama kita memang memberitahu tentang akselerasi seperti apa, respon gasnya seperti apa, respon setirnya seperti apa. Itu barusan pakai wet mode, jalanan sebasah itu biasa-biasa aja nih loh. Jadi itulah kesenangan hari ini. Saya habis mencoba Mitsubishi X-Force yang ternyata sesuai dengan harapan. SUV-ness-nya dapat banget
di Mitsubishi X-Force yang paling di-highlight adalah dinamika berkendaranya betul-betul SUV, pemandangan keren, sound system bagus, dan yang pasti kalau buat saya lega sekali dalamnya. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.